Ada ciri ya. Tamam ya Alhamdulillah. Sebenarnya Ini nopon gua. ada juga. Allah, gak ada. Ini nopon gua. Ada juga. Masya Allah, gak ada. Oke. Awas, ter. Awas. Ya, ini dia. Dah ke sana. Boten ya, Sampun ya. Jadi dia pergi dulu. Gini kita sama-sama. Monggo, sebentar. Sampun ya, sampun. Antum mengikut. Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awal bila ibtidah wal akhir bila ibtidah. Jam sifat al-awliyah wal izzah wal kibriyah. Wassalatu wassalamu ala imam ahli as-safat wal waqa. Qutbul anbiya wal awliya. Sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina خير الدواء لكل سقم غدا رحمة وشفاء في سر والبلاء وعلى آله وصحبه ما دخلت الأرض والسماء. أما بعد yang saya muliakan, yang saya hormati guru kita, guru kami Al-Qadim Bahtiga dan Dewan. Semoga kedua sesepuh ini diberi oleh Allah kekuatan. Allah dirahmati. Amin ya Allah. Umur yang barokah. Putra putri yang barokah. Ilmu yang barokah. Sehat walafiat. Hidup di dunia wal akhirah. Yang saya hormati para asatidz, para pendidik, dan yang saya hormati para pengurus pondok pesantren, induk, pelosok, dan yang saya hormati para santriwan dan santriwati. Kalian semuanya adalah kebanggaan kami. Bagaimana tidak tantangan umat, tantangan zaman di pundak kalian ke depan yang harus mampu akan menjabarkan
dogma apa yang ada di dalam Al-Quran, keuniversalan yang ada di dalam dogma, dan university apa yang ada di dalam keuniversalan Al-Quran. Quran tidak sekadar masalah menerangkan akidah, dan tidak sekadar menerangkan tentang halal haram, tapi sangat ilmiah, sangat rasional. Sejauh mana kita mempunyai konteks dalam mempelajari universalan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, yang sehingga umpamanya saya katakan dengan secara bangga, Hafidul Quran bukan sekadar Al-Hafidh atau Hafidah, min ahlil Quran. Dalam arti ahlil Quran mampu menjabarkan. Seandainya Hafidul Quran, ahlil Quran mengambil satu ilmu kedokteran, satu contoh, sehingga bisa membedah apa yang ada di dalam Al-Quran. Saya sebetulnya berat untuk mengatakan isi Al-Quran di dalam yang terkait sekali di dalam kaya ilmu pengetahuan. Tapi karena kalian adalah harapan kami untuk ke depan, sepanjang-panjang umurnya para tenaga pendidik, terbatas kekuatannya, berbeda jauh di waktu zaman masa mudanya. Itu sudah kodrat. Di mana letak masih disebut hawadith, pasti di situ tempatnya segala kekuatan. Maka dari itu, harapan ke depan yang mampu menyambung lidah untuk mengintelektualkan orang-orang Islam, bukan Islamnya. Kalau Islam tidak perlu diintelektualkan, karena isinya luar biasa. Tapi kita inilah menjadi orang yang ahli Al-Quran, tapi dokter. Dokter tidak cukup ahli dokter saja, tapi dokter ahli bedah, ahli internis, ahli pankreas, ahli ginjal, ahli hati, IT, ahli liver, atau ahli dalam jantung, paru-paru, spesialisnya. Yang satu bedah sesar dan lain sebagainya. Satu lagi hafidul Quran atau ahli Quran, jago ilmu ekonomi, jago dalam dunia ilmu bisnis, hukum ekonomi, ahli konsultan, ahli IT, ahli meteorologi, geofisika, geologi, vulkanologi, antropolog, kaya dalam Al-Quran. Pasti ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Yang ahli hadis, ahli fikih pun, apalagi kalau kita melihat takrib, tidak usah jauh-jauh. Tidak usah ke Wahab, terlalu tinggi. Coba kita belajar menafsirkan saat dunia. 7 air yang sah bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama, ma'ul bahr, ma'un nahr. Mengapa? Hanya kita melihat segi hukum saja bisa dipakai untuk berwudu dan mandi. Tapi tidak bertanya apa sebabnya.
Padahal itu ilmu yang luar biasa yang ada di dalam fakir. Setelah kita melihat satu sisi laut itu mempunyai jati diri yang cukup kuat, tapi satu sisi secara ilmiah bahwa pantulan matahari pertama itu mempunyai kandungan ultraviolet yang luar biasa. Mengapa bisa menepis pengaruh ultraviolet yang menyentuh setiap permukaan laut? Ternyata lautan garamnya dari lubangnya itulah, mengkilatnya air laut itu yang mampu menepis penghuni lautnya. Kalau tidak diberi lendir, kulit yang tebal, diberi sisik yang cukup, perkembangan itulah akan menjadi. Yang ketiga, belum sempat kita menyelidiki sisik-sisik yang telah bisa meredam, menyerap ultraviolet sudah sejauh mana kita memanfaatkan, padahal itu bisa untuk dijadikan anti daripada pertanian, anti hama. Sehingga apabila pagi hari kita mau jalan-jalan di pesisir yang bersih, itu obat paru-paru yang luar biasa. Maka apabila menjadikan laut itu termasuk bagian yang diperbolehkan untuk wudhu dan lain sebagainya, Allah Ta'ala yang menciptakan dari tahu, belum yang lain-lain, itu baru air laut. 7 air ini kalau kita selidiki dan kita mampu sahnya wudhu saja menggunakan air laut, apalagi untuk membantu dunia pertanian. Yang jelas terkait ilmu agama, sahnya sholat dan tidak tergantung wudhu kita. Itu sudah jauh lagi yang lain-lain. Apakah kita sudah bisa menyelidiki sejauh itu? Di mana letaknya laut mempunyai jati diri? Kalau musim kemarau seperti ini, coba kita menghitung, tapi tidak mungkin. Per detik ini berapa kubik yang masuk ke air laut, air bawah, dari sungai ke sungai? Berapa juta dan berapa miliar? Itu satu. Kalau musim kemarau, musim hujan, sulit untuk bisa dihitung per detik atau per setengah detik, per sekon. Berapa juta kubik yang membawa limbah ke air laut? Yang terpengaruh air laut, air hujan ataupun karena banjir hanya radiasi berapa mil, tapi di tengah masih biru bersih luar biasa, dan hebatnya mampu menepis. Mau tidak mau hots minggir, sampah apapun, mau bangkai apapun minggir. Itu kalau dalam dunia ilmu tasawuf. Lain lagi, kalau kamu melihat para wali, jangan lihat fuadul adanya. Itu lautan, bangkai masuk, limbah masuk, tapi tidak mampu mempengaruhi air laut. Apapun yang masuk ke air laut, ma'alaihi tabayya, laisa alaihi tabayya, tidak bisa berubah. Sah saja buat duduk, sah saja buat mandi. Karena apa? Lebih daripada miliaran dua kula. Bukan cukup dua kula, tapi miliaran dua kula. Karena apa? Laut mempunyai jati diri. Yang kedua, banjir seperti apa? Tidak bisa mempengaruhi laut, merubah air asinnya.
ini bus lalu berantas besar banjir, Bengawan Solo banjir. Saya belum pernah lihat, aslinya air laut menurun. Lu tapi apa? Lu banjir, masa iya? Ambil satu gelas, luas kasih banget ini, lalu ya kondi lu. Malah justru naik nasinya. Jadi laut dia mempunyai pendirian. Apalagi kalau orang ahli sunnah wal jamaah, harusnya kan harus lebih luar biasa kayak laut. Masa kalah dengan laut pendiriannya? Aneh, bener bin ajaib itu. Itulah. Harus mempunyai pendirian yang kuat. Itulah saya ambil begitu. Supaya kita mempunyai sebagai seorang santri mempunyai ciri khas. Apa ciri khas santri? Jati diri. Apa sebagai seorang santri mempunyai 3 hal. Di samping satu sisi agama jelas, tapi mempunyai kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa yang tidak bisa dipengaruhi apa-apa dan tidak mudah kena hoax untuk mempengaruhi memecah NKRI. Tetap mempunyai pendirian NKRI harga mati. Harusnya kan begitu. Tunjukkan santri-santri kami bahwa kami adalah orang-orang NKRI harga mati. Itu saja, begitu aja kalau repot kata Gus Dur. Itulah satu contoh. Maka dari itu, tapi semua kebaikan itu akan mendapatkan 2 hal. Futuh hakim ilahiyah akan didapati karena 2 hal. Yang pertama, belajarlah mengingat jasa orang tua, bagaimana jerih payahnya memesantrenkan kalian. Dari kerjaan yang paling berat sampai yang paling ringan, orang tua kita ketakutan kalau anaknya bodoh, takut pada dirinya, jangan sampai meniru pada dirinya, sehingga kadu bodoh. Harapan satu-satunya adalah regenerasi penerus. Iya. Mau tidak mau, itu satu. Untuk siapa? Yang terputra-putrinya. Kalau kalian bisa mengingat jasa orang tua dalam sekolahan manapun atau dalam pesantren, tidak akan menyia-nyiakan waktu, akan membagi waktu yang luar biasa. Birrul walidain tidak hanya di rumah, di dalam pesantren pun bisa birrul walidain, mendoakan kedua orang tua, itu termasuk bir. Mengingat jasanya orang tua itu termasuk bir. Setiap waktu binyatil qiraatul Fatihah di ajli ummina wa abina, Allah Ta'ala moga memberikan panjang umur sehat Fatihah, itu luar biasa. Disinilah letak ibir orang tua. Yang kedua, sebab mendapatkan satu makatib ta'atil awal khidmah di syekh. Itu kuncinya utuh. Alim mau sundul langit, gak taat, gak khidmah di dunia, sulit untuk mendapatkan utuh di dalam tubuh. Tapi semua para aulia, para ulama, jangan tanya bagaimana khidmahnya para beliau kepada para guru-gurunya. Disitulah maqamatil aulia mendapatkan mafatihul ilahiyah min barakatil khidmah bi syaihi wa walidayhi. Allahu Akbar. Kalian apabila keluar nanti lulus pada suatu ketika pertama di pesantren membawa amanah kedua orang tua, jangan sampai mengecewakan kedua orang tua. Tapi ketika balik kita akan membawa 2, akan menunjukkan kami bukan putra putri yang mengecewakan kedua orang tua dan mengecewakan para guru kita.
Itu harapan yang luar biasa. Allah Ta'ala akan memberikan suatu keberkahan, mafatih yang luar biasa. Amin. Itu saja, mari kita camkan baik-baik menjadi golongan min ahlil khidmah. Amin. Amin. Rasulullah. Amin. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jangan lupa setiap waktu gurumu yang di hadapanmu, jangan tinggalkan doa. Jangan disia-siakan doa. Diajrihim. Ditawil umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbi. Guru-guru kalian bagaikan bulan, bagaikan matahari. Amin. Amin. Kapan lagi kita akan dapat tersinari Amin. oleh dua cahaya atau tiga cahaya bintang, bulan, matahari? Itulah harapan seorang guru, karena setiap seorang guru pasti berpijak ittiba kepada salawatullah alaihi wa ala. Rasulullah tidak akan masuk surga apabila sebelum umatnya dimasukkan. Masya Allah. Kecintaannya begitu hebatnya terhadap umatnya. Pewarisnya juga sama, seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Al-Badawi dan tokoh-tokoh lainnya, sampai ke wali 9 dan lain sebagainya. Terus dulu kita sekarang ini bagaimana peninggalan Sayyidi Syekh Ahmad Jazuli. Dikira orang yang sudah mati itu dia selesai. Tidak. Para aulia yang dalam kuburnya itu tahayati minja iladha. Ya. Hanya perpindahan saja dari kota. Sampai sekarang yang ahli tahajud masih menjalankan tahajudnya. Tajjidul amal di hayat ini masih menjalankan. Yang ahli qiraatul Quran masih mudawamatul Quran di kuburin. Kalau lihat santrinya yang biasa, perhatian terhadap santrinya masih keluar dari kuburnya untuk melihat keberadaan bagaimana santri-santri ini, penerusnya siapa dan sebagainya. Masih berlaku. Dan dari itu memperbarui amaliyahnya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kalau sudah mati sudah. Berbeda para ulama wal auliya, lihat di dalam kitab Karamatul Auliya, Jamil Karamatul Auliya juz awal, Ta'riful Wali dan sebagainya, sampai kepada jumlah-jumlah dan golongan-golongannya dari wali-wali kutub, kutil ros, kutil abtor, imamen, abdul haddad, mujabah, mukobah, dan mulamatiyah, jalwaidi, baroisihim. Itu komplit sekali jalan. Kita tahu bagaimana aulia itu akhlaknya hingga terlibat di buku itu. Itu luar biasa. Beruntunglah kalian mengambil ilmu dari orang yang punya madad. Madad min madadillah. Wa min syaihihim. Tidak cukup wa min syaihihim, bal abuhu, dari orang tuanya. Maka dari itu waktu yang melebihi dari harganya emas, tolong sekali lagi saya sampaikan, jangan disia-siakan. Walaupun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga ayat. Yang pertama, barokah umum. Amin. Amin. Barokah ilmunya. Amin. Barokah rezekinya. Dan apabila telah diberi keturunan, Amin. 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 Amin ya Allah. diberi barokah. Amin. Amin ya Allah. Allah. Amin. Saya kagum seperti Al-Quran. Alhamdulillah. Amin. Amin. Satupun anaknya tidak laki, tidak perempuan, tidak satupun yang tidak menjadi ulama. Amin ya Allah. Tidak satupun yang tidak menjadi aulia. Dari mulai Syekh Hashim, Derajat, Maulana Ibrahim, Gunung, Imam Ali Zainal Abidin, Sunan Kudus Demak, Al-Imam Ja'far Shadiq, Imam kalau kita tahu Ibnu Hajarnya tanah Jawa, yaitu Imam Ja'far Shadiq Sunan Kudus, Muhaddithin, Mufassirin. Imam beliau tidak mengarang kita. Syekh Ahmad Sunan Lamongan, Imam Ali Zainal Abidin, Sunan Kudus Demak, tokoh tasawuf dan fuqaha Raden Abdul Jalil bin Ahmad Rahmatullah di makam yang Barat.
yang putri Dewi Asyifa, Waliyah Hafidah, istri Maulana Sultan Abdul Fattah, ibu dari Sultan Trenggono, Akibati Yunus, Sekar Sedurepen, juga Raden Ayu Aisyah, Garwa Maulana Syarif Hidayatullah, Dewi Ruqayyah binti Imam Ahmad Rahmatillah, istri Muhammad Ainul Yakin, Senanggini. Ada lagi Dewi Al-Sahati namanya Hafsah, dulu dari istri dari Syekh Ahmad Al-Jamani, dan Sayyidah Mutmainah dikenal Ratu Greng, istri dari Syekh Sunan Mojo Abdul Rahman Ar-Rumi. Itu luar biasa, tidak yang laki tidak perempuan. Saya kagum, maka saya sering tawasul kepada beliau, kepada Sultan Rahmatullah, jahidin, semoga kalian amin, amin, amin ya Allah, seperti apa yang amin, dalam amin, riwayat hidup dan keterangan Al-Mu'ad. amin ya Allah, amin, 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 Itulah amin, doa barakallah, amin, barakallah, yang perlu kita camkan, amin, kita amin, ingat-ingat. amin, amin, Semoga Allah Ta'ala kabulkan. amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak Allahumma sholli wa sallim mau mendengarkan. Semoga Allah Ta'ala bermanfaat. Jazakumullah, jazakumullah. Allah. Allah Rabbana Amin. doaana Amin. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Allahumma nawwir qulubana Amin, amin, ووجوهنا amin, amin, بتقدير والحمد amin ya Allah, amin. Allahumma sholli wa sallim. يا لا أريد بالقرآن Amin, amin, أريد القرآن العظيم amin ya Allah, وبنور لا إله إلا الله amin ya Allah. وبنور سيدنا محمد رسول الله Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Amin, amin, اللهم لا تخزنا يوم القيامة amin ya Allah, يوم لا ينفع مال ولا بنون amin, إلا من تقرب بقلبه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة amin ya Allah, وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه Allahumma sholli wa وسلم sallim alaihi wa ala وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بنية القبول Safi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi. Amin, amin ya Allah Allah. salatan kunzina biha min Amin, syarril amin, afat wa amin, taqdina biha min al-khatar amin ya Allah, wa tutahhiruna biha wa tarfa'una wa ta'ala ma'rifatan min yawmina hadha ila yaumil qiyamah wa ta'ala talabana al-hajj wa warzuq talabana rizqan hamdan iftah hadha ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ومن آخر كلامنا إن جديها أحسن القول لا إله إلا الله أو إن علينا إن سفر اليوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الفاتحة. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Mas. Apa? Mas, mas, iki, naif, enggak. Mas, mas, Pangesunipun Habib, pangesunipun.